Bintang bersinar, selamat datang di channel kami. Bintang bersinar. Siapkan dirimu untuk masuk ke dunia Neng Umi Laila, seorang santri inspiratif yang hidupnya penuh dengan kisah lucu, seru, dan penuh pelajaran di pondok pesantren. Dari rebutan kamar mandi sampai drama kecil yang bikin ngakak, semuanya ada di sini. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Bohlam listrik, apa yang bikin cerita ini spesial? Di pondok, Neng Umi Laila nggak cuma jadi penengah yang bijaksana, tapi juga sumber tawa dan kebahagiaan untuk teman-temannya. Kamu akan melihat keseharian di pondok yang nggak hanya soal belajar, tapi juga tentang persahabatan, kekompakan, dan kehangatan di tengah tantangan. Kenapa harus subscribe? Kamera film konten yang fresh dan relatable. Buku terbuka kisah yang bikin kamu ketawa sekaligus terinspirasi. Hati Merah 2 mendukung kami untuk terus berbagi cerita seru tentang kehidupan pondok. Jangan lupa, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Yuk, gabung bersama kami dalam perjalanan seru ini. Papan penanda kilauan. Pengeras suara umum, hidup di pondok. Seru, penuh tawa. Pengeras suara umum. Drama rebutan kamar mandi. Hari baru, masalah lama. Di sebuah pondok pesantren khusus santri putri, suasana setiap pagi selalu riuh dengan gelak tawa, candaan, dan sedikit teriakan. Di tengah rutinitas ini, ada seorang santri bernama Umi Laila, yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya tetapi juga karena kepintaran dan keahliannya dalam mendamaikan para penghuni pondok. Namun, bahkan Umi Laila yang bijaksana pun tidak bisa luput dari satu masalah klasik yang menjadi mimpi buruk bagi para santri, rebutan kamar mandi. Pondok ini memang tidak besar. Jumlah santri hampir 100, sementara jumlah kamar mandi yang tersedia hanya 4. Bisa dibayangkan betapa menantangnya kehidupan pagi hari di sini. Pagi yang penuh ketegangan hari itu, seperti biasa, para santri sudah mulai bangun pukul 4 pagi untuk mempersiapkan sholat subuh. Namun, Umi Laila terlambat bangun. Ketika ia membuka matanya, suasana di luar kamarnya sudah riuh. Suara air mengalir bercampur dengan ketukan pintu keras dan teriakan para santri yang sedang mengklaim giliran mandi. "Woi, cepat dong. Orang lain juga butuh mandi," teriak seseorang dari luar kamar mandi. "Siapa duluan masuk, itu yang mandi dulu," jebalah suara dari dalam dengan nada penuh kemenangan. Umi Laila menatap ke arah jam dinding. Ya ampun, sudah jam 4:30. Dengan cepat, ia mengambil perlengkapan mandinya, handuk kecil, sabun, dan ember plastik. Tapi, saat ia membuka pintu kamar, pemandangan di luar membuatnya terdiam. Antrian kamar mandi yang panjang di depan salah satu kamar mandi, sudah ada sekitar 10 santri yang berdiri berjajar sambil memeluk ember masing-masing. Ada yang wajahnya kusut karena menunggu terlalu lama, ada yang mencoba berbasa-basi dengan teman di sebelahnya agar suasana tidak terlalu tegang, dan ada juga yang berdiri dengan ekspresi lelah sambil bersandar di dinding. Melihat situasi ini, Umi Laila mendekati teman sekamarnya, Siti, yang kebetulan sedang berada di barisan antrian. "Siti, kenapa kamu nggak masuk duluan?" tanya Umi penasaran. "Loh, kamu baru bangun, Umi?" "Ya jelas aku nggak bisa masuk duluan. Itu si Ratna dari tadi udah ngungsi di depan pintu kamar mandi sejak jam 3 pagi. Katanya, biar nggak keduluan orang lain." Umi hanya bisa menghela napas sambil mengelus dada. Ia tahu, rebutan kamar mandi di pondok ini memang seperti kompetisi tahunan. Siapa cepat, dia dapat. Tapi, untuk hari ini, situasinya terasa jauh lebih kacau dari biasanya. Pertarungan untuk giliran sementara Umi masih berdiri di belakang antrian,
tiba-tiba terdengar suara ribut dari arah kamar mandi nomor 2. Sepertinya ada insiden kecil yang sedang berlangsung. "Heh, jangan nyerobot," teriak Lina, salah satu santri yang terkenal galak. "Aku udah dari tadi di sini, masa kamu yang baru datang langsung masuk?" Ratna, yang baru keluar dari kamar mandi dengan wajah basah, menatap Lina dengan ekspresi tak kalah galak. "Loh, aku udah mandi kok. Ini ada temanku yang mau masuk. Kan aku cuma bantuin dia jaga antrian." "Jaga antrian? Jangan ngarang, Ratna. Ini bukan warung antri minyak." Lina menjawab dengan suara meninggi. Melihat situasi yang mulai memanas, Umi Laila mencoba mendekat untuk melerai. "Sudah, ayo kita tenang. Ini kan cuma urusan kamar mandi, nggak perlu sampai ribut begini." Lina langsung menatap Umi Laila. "Umi, kalau kamu di posisi aku, kamu pasti juga kesal. Aku udah nunggu dari tadi, dan tiba-tiba dia kasih temannya jalan pintas. Ini nggak adil." Ratna, yang merasa disudutkan, segera angkat bicara. "Aku nggak salah, kok. Kalau mau cepat, kenapa nggak mandi di kamar mandi lain aja?" Umi Laila mencoba tersenyum, meskipun dalam hati ia mulai pusing. "Ratna, Lina, begini saja. Kita bikin sistem gilirannya lebih teratur. Semua orang mandi maksimal 10 menit, dan kalau ada yang lebih dari itu, kita ketok pintunya, oke?" Semua santri yang mendengar usulan itu langsung mengangguk, meskipun beberapa dari mereka terlihat ragu apakah aturan ini bisa dijalankan dengan lancar. Strategi baru untuk bertahan setelah insiden kecil tadi. Suasana kembali tenang untuk sementara waktu. Para santri mulai mengikuti aturan baru yang dibuat Umi Laila. Namun, ternyata tidak semua orang punya kesadaran yang sama. Di kamar mandi nomor 3, ada santri bernama Rina yang terkenal suka berlama-lama. Entah kenapa, waktu 10 menit rasanya tidak cukup baginya untuk mandi. Bahkan, ada gosip bahwa ia sering menghabiskan waktu di kamar mandi untuk menyanyi atau menghafal pelajaran. "Rina, udah 15 menit, loh," teriak salah satu santri dari luar pintu. "Hah? Baru juga sebentar," jawab Rina dengan suara santai. "Sebentar apanya? Udah kayak pementasan opera di dalam," sahut yang lain, membuat semua orang di antrian tertawa. Akhirnya, salah satu santri mengetuk pintu dengan keras. "Rina, ayo keluar. Kamu nggak lihat antrian udah panjang kayak ular gini?" Tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka dan Rina keluar dengan wajah polos. "Maaf ya, aku tadi lupa waktu," katanya sambil nyengir. Persahabatan di tengah kekacauan. Di balik semua kekacauan ini, ada satu hal yang membuat suasana di pondok tetap hangat, persahabatan. Meskipun sering terjadi pertengkaran kecil, para santri tetap saling membantu dan berbagi. Contohnya, saat salah satu santri kehabisan sabun, ada saja yang dengan sukarela meminjamkan miliknya. Atau ketika ada yang sakit, semua langsung berebut untuk membantu mencarikan air hangat dari dapur. Bagi Umi Laila, momen-momen ini membuat hidup di pondok terasa lebih bermakna. Ia tahu, meskipun kamar mandi menjadi sumber masalah setiap pagi, itu juga menjadi tempat di mana cerita-cerita lucu dan kenangan tak terlupakan tercipta. Namun, Umi juga sadar bahwa drama kamar mandi ini belum selesai. Setiap hari, selalu ada kejadian baru yang membuat hidup di pondok menjadi penuh warna. Dan sebagai mediator tidak resmi pondok, ia tahu bahwa tugasnya untuk menjaga kedamaian belum akan berakhir. Strategi baru, masalah baru. Setelah pagi yang penuh drama,
Umi Laila mencoba mencari solusi agar rebutan kamar mandi ini tidak menjadi masalah besar setiap hari. Ia berkumpul bersama beberapa santri lain di teras pondok setelah selesai mengaji malam. Mereka duduk melingkar dengan posisi santai, masing-masing membawa camilan hasil operasi dapur malam, kerupuk sisa makan siang dan teh manis hangat. Umi, kamu nggak capek jadi penengah tiap hari? Kalau aku sih udah nyerah, ujar Siti sambil mengunyah kerupuk. Capek sih, Sit, tapi gimana lagi? Kalau nggak ada yang mediasi, bisa perang dunia ketiga, jawab Umi sambil tertawa kecil. Menurutku, kita bikin sistem aja. Misalnya, setiap kamar punya giliran masing-masing. Hari ini kamar 1 duluan, besok kamar 2, dan seterusnya, usul Lina, yang tampaknya masih kesal dengan insiden pagi tadi. Idenya bagus, tapi ada satu masalah besar, sahut Ratna yang duduk di samping Lina. Apalagi? Kamu kan yang paling sering bikin masalah, RAT, kata Lina sambil melirik tajam. Bukan itu maksudku. Ratna buru-buru menjelaskan. Masalahnya, nggak semua orang bangun pagi tepat waktu. Kalau ada giliran tapi mereka bangunnya kesiangan, antrian bakal kacau lagi. Setuju nggak, Umi? Umi mengangguk pelan. Iya, itu masuk akal. Tapi kita tetap harus coba bikin sistem dulu. Kalau nggak berhasil, baru kita cari cara lain. Akhirnya, mereka sepakat untuk mencoba sistem giliran kamar. Setiap kamar akan diberi waktu 20 menit untuk mandi bergantian, dimulai dari kamar 1 hingga kamar 10. Mereka pun membuat tabel jadwal dan menempelkannya di depan pintu kamar mandi. Pagi pertama dengan sistem baru. Keesokan paginya, Umi bangun lebih awal untuk memastikan sistem ini berjalan lancar. Ketika ia keluar kamar, suasana tampak lebih tenang. Tidak ada teriakan atau ketukan pintu keras seperti biasanya. Ia tersenyum, merasa bahwa mungkin ini adalah awal yang baik. Namun, harapan itu hanya bertahan selama 5 menit. Di kamar mandi nomor 1, Lina yang mendapat giliran pertama terlihat sedang berdiri di depan pintu sambil mengetuk dengan penuh semangat. Hei! Cepat dong. Udah mau habis waktunya, teriak Lina. Dari dalam kamar mandi terdengar suara pelan, iya, bentar lagi. Lina langsung membalas dengan nada kesal. Rina, jangan, bentar lagi. Kamu udah di dalam 15 menit. Rina yang terkenal suka berlama-lama di kamar mandi ternyata belum berubah meskipun sistem baru sudah diterapkan. Umi yang sedang mengecek kamar mandi lain hanya bisa menggelengkan kepala. Ya ampun, kenapa selalu Rina? Akhirnya, Lina mengambil langkah drastis. Ia mengetuk pintu dengan gagang sapu sambil berkata, Rina, kalau kamu nggak keluar dalam 2 menit, aku buka pintunya. Tiba-tiba pintu terbuka, dan Rina keluar dengan wajah tanpa dosa. Loh? Aku cuma mau dibilang cantik, kok, katanya sambil nyengir. Semua santri yang mendengar langsung tertawa. Bahkan Lina yang awalnya kesal akhirnya ikut tertawa meski tetap melotot ke arah Rina. Kalau gitu, lain kali mandinya di danau aja, biar lebih cantik. Masalah teknologi, ember dan gayung. Selain waktu mandi yang terlalu lama, ada satu lagi masalah klasik di kamar mandi pondok, jumlah gayung dan ember yang terbatas. Setiap kamar mandi hanya memiliki 1 ember dan 1 gayung. Ini sering menjadi penyebab konflik baru di pagi hari. Pagi itu, Siti yang seharusnya mendapat giliran di kamar mandi nomor 3 tiba-tiba keluar dengan wajah panik. Umi, embernya nggak ada. Loh, kok bisa? Tanya Umi sambil menatapnya bingung. Aku nggak tahu. Pas aku masuk tadi,
Kamar mandinya kosong, nggak ada ember sama sekali. Umi segera memeriksa kamar mandi lain. Di kamar mandi nomor 4, ia menemukan Ratna sedang mandi dengan menggunakan 2 ember sekaligus. "Ratna, kenapa kamu bawa 2 ember?" Tanya Umi, mencoba tetap tenang. Ratna hanya menjawab santai, aku butuh 2 ember biar cepat selesai. Kan kasihan kalau aku lama di sini." "Kasihan gimana? Kalau begini orang lain nggak bisa mandi," seru Umi sambil mengambil salah satu ember dari tangan Ratna. Ratna hanya bisa nyengir sambil berkata, oke deh, ini aku balikin embernya. Tapi aku nggak tanggung jawab kalau airnya habis duluan." Umi hanya bisa menghela napas sambil membawa ember itu kembali ke kamar mandi nomor 3. Ia tahu, hidup di pondok ini memang penuh dengan tantangan kecil yang kadang membuat frustasi tapi juga selalu ada sisi lucunya. Solusi darurat, mandiri dan kreatif. Setelah drama ember selesai, Umi mulai berpikir untuk membuat solusi yang lebih kreatif. Ia mengajak teman-temannya untuk membeli ember tambahan dari uang kas pondok. "Kita nggak bisa terus begini," kata Umi saat rapat kecil di teras pondok. "Au jumlah ember dan gayungnya cukup, setidaknya masalah kecil seperti ini nggak akan bikin kita ribut setiap pagi." Siti, yang terkenal sebagai bendahara pondok, langsung mengangkat tangan. "Kalau kita beli ember baru, uang kas kita bakal habis, Umi. Kamu tahu sendiri kan, uang itu harus dipakai buat acara maulid bulan depan. Kalau begitu, gimana kalau kita bikin acara penggalangan dana internal?" usul Lina sambil tersenyum. "Kita kumpulkan uang receh dari semua santri. Pasti cukup buat beli ember dan gayung tambahan." Semua santri yang hadir langsung setuju. Umi merasa lega karena ide ini tampaknya bisa menjadi solusi yang realistis. Tapi, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa tidak peduli seberapa banyak ember yang mereka beli, drama kamar mandi di pondok ini akan selalu ada, entah dalam bentuk apa. Persiapan untuk penggalangan dana. Malam itu, Umi dan teman-temannya mulai membuat poster kecil untuk mengumumkan penggalangan dana. Mereka menulis, sumbangkan recehmu untuk masa depan mandi yang lebih baik. Poster ini ditempel di setiap sudut pondok, termasuk di depan kamar mandi. Keesokan harinya, beberapa santri mulai memasukkan uang receh ke dalam kotak yang sudah disiapkan. Tapi tentu saja, ada saja yang mencoba, melucu, di tengah usaha baik ini. "Kalau aku nyumbang 1 receh, aku boleh dapat prioritas mandi duluan nggak?" tanya Ratna sambil tertawa. "Recehmu buat ember, RAT. Bukan buat beli antrian," jawab Lina sambil melirik tajam. Sementara itu, beberapa santri mulai mencoba metode lain untuk mengatasi masalah mandi. Ada yang memilih mandi lebih awal sebelum subuh, ada juga yang mandi setelah sarapan untuk menghindari antrian. Tapi, seperti biasa, solusi-solusi ini hanya efektif sementara. Kesimpulan hari itu. Setelah penggalangan dana selesai, mereka berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membeli 2 ember dan 2 gayung tambahan. Meskipun ini tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah, setidaknya para santri punya lebih banyak alat untuk berbagi di kamar mandi. Namun, Umi tahu bahwa bukan ember atau gayung yang menjadi masalah utama. Drama kamar mandi ini adalah bagian dari kehidupan pondok yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan di balik setiap konflik kecil, selalu ada tawa dan kebersamaan yang membuat hari-hari mereka lebih berwarna. Persaingan, peraturan, dan solusi yang belum pasti. Setelah penggalangan dana sukses dan tambahan ember serta gayung sudah dibeli, suasana pondok mulai sedikit membaik. Para santri merasa lebih lega karena jumlah alat mandi sudah mencukupi,
meskipun jumlah kamar mandi tetap menjadi kendala utama. Namun, drama di kamar mandi tidak berhenti begitu saja. Masih ada tantangan baru yang muncul. Kali ini dari peraturan giliran yang Umi Laila dan teman-temannya buat. Kreativitas di tengah keterbatasan setiap kamar memiliki waktu 20 menit untuk mandi, dan sistem ini diterapkan secara bergiliran. Namun, beberapa santri mulai memanfaatkan celah dalam aturan ini. Salah satunya adalah Ratna, yang terkenal pintar mencari jalan tikus dalam setiap situasi. Pagi itu, Ratna terlihat berjalan santai menuju kamar mandi nomor 3 sambil membawa gayung baru. Ia melihat antrian sudah mulai panjang dan wajah para santri yang mengantri terlihat mengantuk dan kesal. "Loh, kalian ngapain berdiri di sini?" tanya Ratna dengan senyum santai. "Mau mandi, RAT. Masa nunggu kereta api?" jawab Lina dengan nada kesal. Ratna langsung tertawa. "Ya udah, kalian tunggu aja. Aku cuma mau cek kondisi di kamar mandi." Dengan liciknya, Ratna masuk tanpa menunggu giliran, berpura-pura hanya ingin melihat apakah ember di dalam sudah terisi air. Siti yang melihat kejadian itu langsung berteriak, Ratna, keluar! Kamu nyerobot lagi, ya?" "Bentar kok, Siti. Aku cuma cek airnya cukup apa enggak?" jawab Ratna dari dalam, diikuti suara air yang mulai mengalir dari gayung. "Cek air apanya? Kamu udah mulai mandi," teriak Lina sambil mengetuk pintu keras-keras. Strategi Ratna yang kacau. Setelah 5 menit berlalu, pintu kamar mandi akhirnya terbuka. Ratna keluar dengan rambut basah dan wajah segar, tapi bukannya merasa bersalah, ia malah berkata, aku cuma pakai 5 menit kok, tenang aja. Antrian masih aman." "Ratna, itu tetap curang namanya," protes Lina, yang kini benar-benar kesal. Ratna hanya tertawa kecil dan berjalan kembali ke kamarnya sambil membawa embernya. Sementara itu, Umi yang baru keluar dari kamar mendapati situasi ini dan mencoba meredakan ketegangan. Sudah, ayo kita jangan ribut. Kalau begini terus, mandi jadi nggak nyaman buat semua orang, ujar Umi dengan suara lembut. Namun, dalam hati, Umi mulai berpikir bahwa peraturan ini memang butuh revisi. Ratna bukan satu-satunya yang mencoba mencari celah dalam sistem, dan Umi sadar bahwa pondok ini butuh sesuatu yang lebih dari sekadar aturan tertulis. Pertarungan waktu dan kesabaran. Meskipun jumlah ember dan gayung bertambah, tantangan baru tetap muncul, persaingan untuk mendapatkan air bersih. Di pagi hari, semua santri berebut mengisi ember masing-masing dari keran utama yang terletak di luar kamar mandi. Pagi itu, Lina yang biasanya sabar terlihat mulai kehilangan kendali. "Cepat dong, Siti. Aku udah nunggu dari tadi, embermu belum selesai juga," protes Lina sambil menatap keran air yang mengalir pelan. "Aku nggak bisa nambahin kecepatannya, Lina. Ini airnya emang pelan. Sabar dong," jawab Siti dengan nada defensif. Di sisi lain, Ratna terlihat santai membawa 2 ember sekaligus. Ketika ia hendak mengisi ember keduanya, Lina tidak bisa menahan diri lagi. "Ratna, ember kedua itu giliran aku. Kamu udah selesai, kan?" Ratna mengangkat bahu. "Lina, aku nggak bilang selesai. Ini cuma ember tambahan, kok." Mendengar ini, Lina langsung menarik ember Ratna dari bawah keran. "Aku udah nggak peduli. Ember kamu ini sekarang milikku." Melihat situasi ini, Umi bergegas datang untuk menengahi. Sudah, ayo kita tenang. Kalau begini terus, airnya malah habis sebelum giliran kita selesai." Namun, Umi tahu bahwa suasana seperti ini sulit untuk dihindari. Ketika sumber daya terbatas, persaingan selalu muncul.
Dalam hati, Umi mulai menyusun rencana baru untuk mengatasi masalah ini. Ide besar, sistem shift. Setelah diskusi panjang dengan para santri lainnya, Umi akhirnya mendapatkan ide yang lebih terorganisir. Ia mengusulkan sistem shift, di mana setiap kelompok santri dibagi menjadi 3 jadwal berbeda, kelompok pagi, kelompok siang, dan kelompok malam. Dengan sistem ini, jumlah santri yang mandi di waktu yang sama bisa dibagi rata. Aku tahu ini nggak akan sempurna, tapi kita harus coba, kata Umi saat mengumumkan ide ini di depan semua santri. Beberapa santri langsung mengeluh. Tapi, Umi, kalau aku mandi malam, aku pasti nggak sempat belajar, protes salah satu santri. Dan kalau aku mandi siang, aku pasti terlambat makan, sahut yang lain. Umi mencoba tetap tenang. Aku tahu ini nggak mudah, tapi kita semua harus bekerja sama. Kalau ada masalah, kita evaluasi bersama-sama. Akhirnya, semua santri setuju untuk mencoba sistem shift ini selama 1 minggu. Meski tidak semua orang puas, mereka setidaknya mau memberi kesempatan untuk melihat apakah sistem ini bisa mengurangi kekacauan. Hari pertama sistem shift. Hari pertama dengan sistem shift berjalan dengan penuh kejutan. Para santri yang mendapatkan jadwal pagi terlihat sangat puas karena mereka bisa mandi tanpa harus antri terlalu lama. Namun, mereka yang mendapat giliran malam mulai mengeluh karena air di kamar mandi sudah mulai dingin, dan beberapa ember bahkan masih kosong. Umi, kalau kayak begini terus, aku bisa kena masuk angin, keluh Lina sambil membawa handuknya yang basah. Lina, ini baru hari pertama. Kita evaluasi lagi nanti, jawab Umi sambil tersenyum. Meski ada beberapa kekurangan, Umi merasa bahwa sistem ini adalah langkah maju. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, tidak ada pertengkaran besar di depan kamar mandi. Umi berharap bahwa dengan sedikit penyesuaian, kehidupan di pondok bisa menjadi lebih damai. Namun, Umi tahu satu hal, drama kamar mandi di pondok ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Ketika solusi tidak sesempurna harapan. Hari-hari berlalu dengan sistem shift baru yang diterapkan di pondok. Meskipun ada sedikit ketegangan di antara santri, suasana umum lebih terkendali dibandingkan sebelumnya. Namun, seperti yang diduga oleh Umi Laila, tidak semua orang puas. Ada saja santri yang mencoba memanfaatkan celah, menciptakan momen lucu, atau bahkan drama baru yang membuat Umi harus turun tangan. Shift malam. Kelebihan dan kekurangan shift malam menjadi yang paling tidak disukai. Bukan hanya karena air yang semakin dingin di malam hari, tetapi juga karena suasana di luar kamar mandi yang mulai mencekam. Banyak santri yang takut mandi malam-malam karena adanya mitos penjaga kamar mandi. Sebuah cerita horor yang sebenarnya hanya dibuat oleh santri senior untuk menakut-nakuti junior. Suatu malam, Lina yang kebagian shift malam terlihat berjalan tergesa-gesa menuju kamar mandi. Ia membawa handuk yang hampir menutupi seluruh tubuhnya, seolah-olah ingin menghindari pandangan mata yang tidak ada. Saat Lina baru saja mulai mengisi embernya, terdengar suara aneh dari arah pintu kamar mandi. Tok, tok, tok. Lina berhenti dan menoleh ke belakang. Siapa itu? Tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Ketika suara itu muncul lagi, Lina langsung berteriak, penjaga kamar mandi. Dan berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Ternyata, suara itu hanyalah Siti yang sedang mengetuk pintu kamar mandi di sebelah, mencoba memastikan apakah kamar mandi lain kosong. Siti yang tidak tahu apa-apa hanya bisa kebingungan melihat Lina lari dengan handuk berkibar-kibar di belakangnya. Kejadian ini langsung menjadi bahan candaan di pondok. Esok paginya, Lina menjadi bahan ejekan ringan teman-temannya. Lina, kamu hebat banget sih.
bisa lari secepat itu sambil bawa ember penuh air, geledek Ratna sambil tertawa. Salahin si Siti dong, yang suka ketok pintu malam-malam, dibalas Lina dengan wajah kesal, tapi ia juga tak bisa menahan tawa. Shift pagi, masalah baru. Meskipun shift pagi lebih disukai, ada masalah lain yang muncul, persaingan untuk bangun lebih awal. Para santri yang mendapatkan giliran pagi mulai berlomba-lomba bangun sebelum subuh agar bisa memanfaatkan waktu mandi lebih lama. Bahkan, beberapa di antaranya mulai memasang alarm dengan nada yang cukup unik. Suatu pagi, alarm milik Ratna berbunyi lebih dulu. Tapi bukan bunyi alarm biasa. Ratna memutuskan untuk menggunakan suara ayam jago yang super keras. Alarm itu sukses membangunkan seluruh pondok, termasuk Umi Laila yang terlonjak dari tempat tidur. "Ratna, itu alarm atau pengumuman perang?" teriak Lina dari kamarnya. Ratna hanya tertawa. "Kalau nggak begini, aku nggak bakal bisa mandi duluan. Kalian juga untung kan, jadi bisa bangun lebih awal." Namun, aksi Ratna ini membuat suasana semakin ribut. Semua santri yang mendengar alarm itu langsung bergegas keluar kamar, berusaha menjadi yang pertama sampai ke kamar mandi. Evaluasi sistem shift. Setelah 1 minggu dengan sistem shift, Umi memutuskan untuk mengadakan rapat evaluasi dengan semua santri. Mereka duduk melingkar di aula kecil pondok, dengan wajah-wajah yang tampak serius tapi juga sedikit penasaran dengan solusi apa lagi yang akan diusulkan Umi. "Jadi, apa pendapat kalian tentang sistem shift ini?" tanya Umi membuka diskusi. "Sebenarnya lebih teratur sih, tapi aku nggak suka mandi malam." "Dingin banget," ujar Lina sambil mengusap lengannya, seolah mengingat trauma dinginnya air malam. "Aku suka shift pagi, tapi persaingannya jadi makin ketat," tambah Ratna dengan nada penuh semangat. "Dan aku cuma mau bilang, suara alarm Ratna itu nyebelin banget," sahut Siti yang langsung disambut gelak tawa seluruh santri. Umi tersenyum mendengar semua pendapat itu. Ia tahu bahwa tidak ada solusi yang bisa menyenangkan semua orang. Namun, ia merasa lega karena setidaknya tidak ada lagi konflik besar yang membuat suasana pondok menjadi tegang. Solusi terakhir, gotong royong. Setelah mendengar semua masukan, Umi memutuskan untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Ia mengusulkan agar semua santri bekerja sama untuk menjaga ketertiban di kamar mandi, tanpa sistem shift atau giliran tetap. "Kita semua harus belajar untuk saling mengerti," kata Umi dengan nada tegas. "Kalau ada yang butuh mandi lebih cepat, kita kasih prioritas. Kalau ada yang suka lama di kamar mandi, kita ingatkan dengan baik-baik. Yang penting, kita semua bisa saling menghormati." Para santri tampak setuju dengan usulan ini, meskipun beberapa di antaranya masih ragu apakah ini akan berhasil. Namun, Umi yakin bahwa dengan kerjasama dan komunikasi yang baik, masalah kamar mandi ini bisa diminimalkan. Pagi yang lebih damai keesokan harinya, suasana di pondok terasa lebih damai. Tidak ada lagi teriakan atau ketukan pintu keras di kamar mandi. Para santri mulai belajar untuk saling membantu dan memahami kebutuhan masing-masing. Bahkan, Ratna yang biasanya suka mencari celah, terlihat lebih kooperatif. Kamu duluan aja, Lina. Aku masih ngantuk," kata Ratna sambil menyerahkan embernya kepada Lina. Lina yang biasanya kesal pada Ratna hanya bisa tersenyum. "Terima kasih, Rat. Aku nggak nyangka kamu bisa sebaik ini." "Yah, kan kita harus kerja sama," jawab Ratna sambil mengedipkan mata. Meskipun drama kecil masih sesekali terjadi, Umi merasa bahwa suasana pondok menjadi jauh lebih harmonis. Ia belajar bahwa masalah seperti ini tidak selalu membutuhkan solusi teknis, tetapi lebih kepada sikap saling pengertian dan kerjasama.
Pelajaran berharga bagi Umi, pengalaman ini adalah pelajaran besar. Meskipun hidup di pondok penuh dengan tantangan kecil seperti rebutan kamar mandi, ia merasa bahwa momen-momen inilah yang membuat kehidupannya di pondok menjadi penuh warna. Ia tahu, kelak ia akan merindukan tawa, keluhan, dan kekacauan yang hanya bisa ditemukan di kehidupan pondok.